Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anakku yang saya muliakan, sudah puluhan kali saya hadir di acara seperti ini, tetapi selalu sulit buat saya untuk menata hati dan kata kalau mengenang 6 tahun yang lalu. Kemarin waktu di Kali Songo itu di jembatan Suramadu, saya menatap 17 bis yang beriringan dari Jakarta sampai ke Madura. Saya ingat dulu waktu saya ngaji tafsir dengan guru saya di surah Al-Ahzab, Allah berfirman, bercerita tentang sahabat-sahabat utama Rasulullah yang jauh dari sifat kemunafikan. Mereka yang dahulu tidak diizinkan oleh takdir untuk ikut perang Badar, maka kemudian mereka berjanji di hadapan Rasulullah, kalau peristiwa seperti ini akan terjadi lagi, maka kami tidak akan pernah keluar dari barisan Rasulullah. Selesai mereka berkata seperti itu, Allah gambarkan dengan indah dalam surah Al-Ahzab, rijalun sadaqu ma ahadullah faminhum man qada nahbahu wa minhum man yaqtadir. Setelah mereka berbaiat kepada Rasulullah, maka orang-orang itu dikatakan di dalam Al-Quran sebagai rijalun, mereka orang sadaqu ma ahadullah, yang akan selalu menepati janjinya dengan Allah. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang kemudian kehilangan nyawanya sesuai dengan komitmennya di perang Uhud, dan ada mereka yang tetap hidup karena tidak qada nahbahu. Wa minhum man yaqtadir, dan mereka tetap menunggu kapan kesempatan untuk dapat mempersembahkan yang paling berharga dalam hidup mereka, jiwa dan raganya, untuk Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat saya melihat rangkaian 17 bis itu, saya berkata dalam hati, dahulu mereka jumlahnya ribuan, menaiki anak tangga satu persatu dengan rahmat. Ada yang gugur di tahun pertama, bahkan ada yang lari dari barisan itu dalam minggu-minggu awal dengan rahmat. Ada yang terpaksa keluar bahkan setelah 5 tahun dengan rahmat. Tapi ada mereka yang sukses bertahan sampai hari ini, dan itu jumlahnya mungkin hampir separuh yang keluar dari barisan angkatan 46. Maka anak-anakku, saya setiap malam sendiri itu, atau di hari-hari menjelang kalian keluar dari rahmat, itu saya selalu sulit menata hati kalau menatap
kalian satu persatu. Karena buat saya, kalian itu orang yang sangat berharga. Kalian itu orang yang istimewa. Orang yang pernah belajar sabar dan air kata yang sulit untuk dijelaskan. Kalian itu santri yang sukses merubah duka dan kesedihan di Rahman menjadi untayan panjang zikir dan doa di kesunyian dinding masjid itu, di kesunyian tanah dan Rahman tanpa keluarga. Saya tahu betul anak-anakku, untuk sampai hari ini 6 tahun menaiki tangga di Rahman, saya tahu pengorbanan yang kalian berikan untuk tetap bertahan di sini. Saya pernah memperhatikan ada santri kelas 1 yang menangis di pojok masjid. Saya tahu ia berusaha melawan gemuruh yang ada di dalam jiwanya akan kangen dan rindu dengan rumah. Saya tahu ada beberapa santri yang berusaha tersenyum, tetapi sejatinya hatinya menjerit, ingin dipeluk oleh kasih sayang orang tua. Saya tahu betul ada di antara kalian yang berusaha terlihat kuat, sekalipun nilai ujian, pemahaman, kemampuan untuk menghafal itu tidak berpihak kepada kalian. Tertatih-tatih di malam ujian, ada air mata ketakutan akan hasil besok pagi. Tapi anak-anakku sejauh ini bisa bertahan sampai hari ini. Ini yang selalu mendatangkan rasa haru buat saya. Kalian tentu masih ingat, ada kekuatan yang luar biasa saat gerbang Rahman dulu ditutup 6 tahun yang lalu. Kalian mungkin masih ingat bagaimana orang tua yang setiap hari memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada kalian, melepas kalian di tanah dan Rahman ini 6 tahun yang lalu. Saya tahu betul anak-anakku, pasti ada sejuta rasa yang bergemuruh di dalam jiwamu 6 tahun yang lalu. Ada rasa takut akan kesendirian, ada rasa takut tentang gambaran di sekeliling pesantren. Saya tahu anak-anakku, seberapa tajam rasa lambayan orang tuamu ketika berpisah denganmu 6 tahun yang lalu. Saya juga bukan orang yang tidak pernah merasakan hal itu. Saya juga orang tua yang punya anak, dan saya juga pernah menjadi anak yang harus berpisah dengan orang tua. Perasaan itu anak-anak sampai hari ini selalu hadir di benak saya. Kalau saya hadir menyaksikan kamu di penghujung masa kebersamaan kita hari ini. Oleh karena itu anak-anakku, saya selalu berterima kasih kepada kamu. Karena 6 tahun itu bukan cuma kamu yang belajar dari saya, tapi saya juga belajar dari kamu. Ternyata setiap hamba Allah itu memiliki cara dalam menafsirkan rahmat dan taufik Allah sehingga bisa berjalan dengan takdirnya 6 tahun di Rahman. Semua orang itu punya jalan untuk bertahan. Setiap orang itu dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk merangkak, berjalan dan bertahan. Tidak penting berjalannya, tidak penting berlari, tidak penting merangkak
dan terpatihnya, tapi semuanya dengan keberagaman takdir dan asal-usul itu mampu sampai pada titik yang sama di keluarga esok hari. Anak-anakku, oleh karena itu tidak banyak anak-anakku yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, kecuali satu anak-anakku. Kamu harus jadi orang yang baik. Penting untuk kamu keluar dari Rahman ini, belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Penting untuk menimba pengalaman menjadi sarjana. Penting buat kamu untuk sekolah sampai pasca sarjana. Penting buat kamu untuk meraih jenjang akademis yang tinggi. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, anak-anakku. Seberapa besar kamu menjadi qurratu a'yun dan kedua orang tua. Penting kamu menjadi sarjana. Tapi seberapa banyak manusia yang mendapatkan manfaat dari keberadaanmu di dunia. Itu anak-anakku yang ingin saya katakan malam hari ini. Sebagai manusia wajar kalau saya berharap bertemu dengan kamu 30 tahun yang akan datang. Kamu mengatakan saya menjadi A, saya meraih B, dan saya sampai ke jenjang C. Saya punya ini dan punya itu. Tetapi ada yang jauh lebih membahagiakan saya. Kalau nanti 40 tahun yang akan datang, kita bertemu dan kamu bisa bercerita kepada saya bahwa saya guru tetap sujud kepada Allah dimanapun dunia meletakkan saya. Itu yang paling mahal hari ini, anak-anakku. Bukan saya berapa pendidikanmu, bukan seberapa banyak dari harta yang kamu bisa sumbangkan ke Rahman ini. Tapi cerita bahwa sejauh kaki melangkah jauh dari Rahman, dunia mengajakmu berlari, tapi kamu berjalan dengan mimpi, bernafas dengan akhlak, dan sujud penghambaan kepada Allah. Itu selalu menjadi identitas yang melekat dalam jiwa. Anak-anakku, saya banyak bertemu dengan orang sukses yang dahulu rasanya sulit buat mereka untuk meraih kesuksesan. Saya sering bertanya, bahkan di dalam hati saya, doa apa yang mereka panjatkan, wasiat apa yang mereka gunakan dalam Rasul. Dulu sebelum usia saya 50 tahun, saya selalu berpikir hanya pada aspek lahiriah belaka, hanya pada doa yang bersarang dengan narasi yang indah. Tetapi belakangan anak-anakku, saya belajar bahwa tidak ada tawassul, tidak ada wirid, tidak ada zikir yang lebih tajam untuk dijadikan wasilah dalam hidup ini melebihi birrul walidain, melebihi membahagiakan kedua orang tua. Kalau orang tuamu itu senang, cinta dan bahagia, itu kamu seolah-olah anak-anakku mendapatkan dunia dengan segala isinya.
melangkah keluar dari rohmu, meraih cita-cita anak-anakmu. Selalu ingat di dalam hati, tidak ada tujuan selain ridho Allah dan membahagiakan kedua orang tua. Kalau kelak kamu bisa menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas. Kalau kelak kamu bisa menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang banyak, kamu akan sadar anak-anakku bahwa di situ bakti yang terbesar kepada orang tua saat kamu bisa berkarya dan membahagiakan orang lain. Saat ilmumu bukan diukur lagi dari kealiman berbasis akademik, bukan karena S1, S2, S3, bukan karena kegiatanmu, tetapi karena orang lain merasa mendapatkan kedamaian dalam hidup ini saat mendengar. Kemudian mereka mengatakan, luar biasa orang yang melahirkan anak ini, membesarkan anak ini. Dulu saya dikasih nasihat sama guru saya. Nasihat itu 30 tahun yang lalu rasanya biasa buat saya, tidak memberikan makna sama sekali. Tapi hari-hari ini rasanya nasihat itu selalu ada membangun jalan hidup saya hari ini. Dulu guru saya, para guru saya, kata guru saya, kamu punya cita-cita apa, Mas? Saya seperti kebanyakan orang pasti akan menceritakan cita-cita itu seperti kamu hari ini. Mungkin ada yang ingin menjadi akademisi, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi ilmuwan, ada yang menjadi politisi, ada yang ingin jadi pejabat. Saya sama dengan mereka. Tiba-tiba kata guru saya, ada cita-cita yang jauh lebih mulia dan lebih hebat dari itu, anak. Kata saya, apa itu ya Maulana? Apa itu guru saya? Kata beliau, ij'al man ya'ala yad'u liman rabbaka. Kata guru saya, cita-cita yang paling mulia itu adalah ij'al, jadikanlah olehmu man ya'ala, setiap orang yang melihatmu itu yad'u, berdoa liman rabbaka, kepada orang yang mendidik kamu. Kalau kamu nanti anak-anak jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, dimanapun dunia meletakkanmu, tapi kamu anak-anakku memberi getaran manfaat kepada orang lain, maka orang tadi nanti akan mengatakan, ya subhanallah, siapa yang melahirkan anak ini? Siapa yang mendidik anak ini? Ketika orang itu berterima kasih kepadamu, itu secara otomatis seolah-olah orang itu berterima kasih kepada kedua orang tua. Saat mereka mendoakanmu, mereka juga pasti akan mendoakan kedua orang tua. Apa ada anak-anakku di dunia ini amalan yang dekat dengan ridho Allah selain kesinambungan agar orang tuamu selalu mendapatkan pahala dari melahirkan dan membesarkan kamu? Tidak ada. Tidak ada. Kamu boleh langkah sejauh mana? Kamu boleh anak-anakku meraih cita-cita setinggi apapun.
mendatangkan kemanfaatan kepada kedua orang tua. Kamu akan kehilangan banyak hal dalam dunia ini. Maka besok anak-anakku keluar dari Rahman itu, niatkan satu adalah, ya Allah, saya akan menempuh jalan ini. Saya akan menempuh jalan A, B, dan C. Itu karena saya, bukan karena keyakinan saya bahwa jalan ini yang akan menghantarkan saya kepada ridho dan rahmat. Tapi jalan ini bagian dari ketaatan saya kepada-Mu, ya Allah, untuk bisa menjadi anak yang telah membahagiakan kedua orang tua. Anak-anakku, saya bukan orang yang baik. Saya jauh dari sempurna, apalagi untuk dijadikan guru yang ditiru. Tetapi dengan banyak kekurangan saya, anakku, dengan sejuta aib yang saya miliki, anak-anakku, saya bersyukur kepada Allah. Kalau saya sampai di satu titik, saya melakukan apapun, apa yang saya lakukan di hadapan orang-orang tertentu, mengingatkan orang-orang itu kepada Pak Kiai, itu anak-anakku sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang mendatangkan rasa optimis. Kelak saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lautan rahmat bakti kepada kedua orang tua. Maka cuma ini anak-anakku, kunci yang bisa saya berikan kepada kamu. Saya bukan orang yang punya pengalaman panjang dalam hidup ini. Saya bukan orang yang sudah terlalu banyak makan asam dan garam dalam hidup ini. Tapi dalam endingnya perjalanan hidup yang saya jalani, saya bisa memastikan kepada anak-anakku bahwa cita-cita yang dikaitkan dengan mendatangkan senyum kebahagiaan orang tua itu adalah amal soleh terindah yang bisa kamu harapkan kelak menjadi wasilah dan turunnya ridho dan rahmat Allah di dunia dan akhirat kepada setiap anak yang melakukan. Anak-anakku, saya sering berpesan kepada kamu bahwa zaman terus berubah, zaman terus berputar, kehidupan berganti. Maka saya, anak-anakku, selalu menyayangi santri dan Rahman, apalagi kamu yang sampai di kelas 6, karena saya menitipkan cita-cita dan harapan sangat ketersambungan risalah kenabian. Tadi habis isya saya menyempatkan datang ke rumah. Saya sudah lama sekali tidak makan malam dengan Pak Kiai. Sesuatu yang dahulu selalu saya jaga. Sesibuk apapun, saya dulu sering makan dengan ayah saya. Tapi sudah 10 hari ini saya belum sempat makan semeja. Tadi saya datang, kebetulan beliau sudah selesai makan. Maka kemudian berdiskusi tentang angkatan 46. Tanpa terasa anakku adalah angkatan 46. 4 angkatan lagi setengah abad dari Rahman ini mengeluarkan kelas 6. Pak Kiai juga usianya sudah tidak muda lagi. Sudah masuk tahun ke-86. Saya tadi sebelum kesini
itu berbicara dengan Pak Kiai tentang masa lalu, tentang sukron makmum kecil, sukron makmum remaja, sukron makmum menjadi santri. Pak Kiai tadi bercerita banyak hal. Saya kemudian mencoba mencari Pak Kiai yang pernah belajar di pesantren Sidogiri dan Pak Kiai yang pernah belajar di pesantren Gontor di Ponorogo. Saya kemudian memberikan beberapa catatan kepada beliau terkait dengan sanad keilmuan. Saya tadi bercerita kepada Pak Kiai bahwa Pak Kiai dengan gurunya di Sidogiri, Kiai Khalil Nawawi di masa untuk sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki dua sanad keilmuan. Saya tadi menghitung dari satu sanad keilmuan itu Pak Kiai untuk sampai kepada Rasulullah itu membutuhkan hampir 48 orang guru. Dari sanad yang berbeda, Pak Kiai kepada guru-gurunya sampai nanti kepada Rasulullah, jalur madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i ada yang melewati 28 orang. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa ilmu yang kalian pelajari itu bukan tilawah qala, itu bukan kata Pak Kiai dan menurut Faiz, itu bukan pemahaman saya dan hafalan Pak Fulsum orang, bukan. Itu adalah mata rantai yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu beruntung anak-anak, belajar bukan saja di Darul, tapi di satu pesantren yang kamu hari ini guru-gurunya itu memiliki sangat ketersambungan kepada Rasulullah. Dari saya dari Pak Kiai dari guru-gurunya. Saya mungkin ada jalur yang tidak melewati Pak Kiai langsung ke guru saya. Pak Kiai mungkin memiliki sanad guru dari kiainya di Sidogiri dan juga memiliki sanad dari orang-orang alim yang beliau jumpai. Mata rantai ini sampai kepada Rasulullah. Anak-anakku, berarti kalian belajar di sini. Saya juga menitipkan harapan dan cita-cita bahwa mata rantai ini akan tersambung sebagaimana saat kalian berjabat tangan dengan saya, maka saya berjabat tangan dengan Pak Kiai, maka Pak Kiai berjabat tangan dengan kiainya. Tangan saya bertemu dengan tangan yang bertemu dengan tangan yang bertemu dengan tangan ini akan sampai ke Al-Imam Asy-Syafi'i, tangan Imam Syafi'i bersentuhan dengan tangan Imam Malik, tangan Imam Malik bersentuhan dengan tangannya Nafi bersentuhan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar bersentuhan langsung dengan Rasulullah atau melalui ayahandanya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka anak-anakku, pesan saya yang sekolah ini, yang pesantren ini ada amanah sanad. Kalau dari Nabi sampai ke Rasul, kalau dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad sampai kepada Pak Kiai Syukron, itu sanadnya baik semua. Jangan menjadi santri yang durhaka, kemudian merusak mata rantai ketersambungan ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, anak-anakku, pesan ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini,
Sudah banyak nasihat yang kalian dengar, sudah banyak bekal yang kalian pelajari. Esok kalian akan mendapatkan nasihat terakhir dari Pak Kiai. Pesan saya, anak-anakku, nanti dan Rahman itu jangan sekedar dijadikan status dalam kartu belajar, hanya sebagai status sebagai alumni, tetapi jadikan dan Rahman itu selalu ada di dalam lubuk sanubari. Anak-anakku, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para wali santri yang mengikuti acara malam ini melalui Rahman Media. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada kami. Terima kasih atas husnuzon Bapak dan Ibu kepada kami. Tetapi kami harus mengakui bahwa amanah yang Bapak Ibu berikan tidak sempurna kami jalani. Amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami tidak bisa kami tunaikan dengan baik. Kami mohon ridho dan ikhlasnya, dan besok amanah yang dahulu Bapak Ibu serahkan kepada kami akan kami kembalikan sebagai hasil proses 6 tahun di Rahman. Kami mohon maaf atas kekurangan kealpaan kami dalam mendidik anak ibu bapak selama 6 tahun di Rahman. Anak-anakku, terima kasih untuk 6 tahun di Rahman. Terima kasih untuk kesabaran, terima kasih untuk ketabahan, terima kasih atas semua sami menawarkan kepada Rahman. Anak-anakku, saya sering berkata, seorang guru itu ibarat pengibar bendera. Murid-murid adalah benderanya. Seperti kamu lihat pengibar bendera setiap upacara di hari Senin, dia akan membawa bendera itu dengan hati-hati. Kemudian dia naikkan palang-palang. Begitu bendera itu ada di atas, maka sang pengerek bendera tidak pernah berkecil hati untuk kemudian mengangkat tangan hormat kepada bendera yang dia kibarkan ke atas. Saya selalu berdoa anak-anakku dan berharap kamu benar-benar menjadi bendera yang kelak berada di puncak menara ilmu, yang kelak berada di puncak menara iman, yang kelak berada di puncak menara seorang hamba. Dan saya tidak akan pernah berkecil hati kalau nanti zaman berputar dan saya akan dengan sukacita memberikan hormat kepadamu yang sampai pada puncak ketinggian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, saya tidak bisa mendampingimu dalam perjalanan hidup ini. Perjalananmu dengan saya secara formal berhenti mulai hari ini, tapi saya akan selalu membersamai kamu dalam doa harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap tunas yang tumbuh di Rahman ini kelak menjadi qurratu a'yun buat orang tuamu, kelak membanggakan Rasulullah, kelak menjadi generasi yang memberikan Indonesia makna kebahagiaan lahir dan batin. Anak-anakku, terima kasih 6 tahun di Rahman. Saya atas nama pengasuh pondok pesantren Rahman, semua majelis guru minta maaf kepada kamu. Kalau dalam 6 tahun ini ada tempe yang tidak matang, ada listrik yang tidak terang, ada jam pelajaran yang terlewatkan, dan ada amanah yang tidak bisa kami jaga dan kami tunaikan. Saya minta maaf anak-anakku. Dalam permohonan maaf ini akan selalu dibarengi dengan kelapangan dada atas semua apa yang terjadi dari khilafmu di Rahman. Hari ini kita ingin sebagaimana dahulu kamu datang ke Rahman dengan qalbun salim, dengan kebersihan jiwa ingin menuntut ilmu.
Maka saya pun ingin hari ini kita berpisah dengan kebersihan jiwa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa dendam, karena itu hanya akan menghancurkan kemanusiaan kita. Anak-anakku, selamat jalan, selamat menempuh cita-cita. Ingat selalu pada pesan guru, bahagiakan orang tuamu. Mudah-mudahan Allah jadikan jamana hada jamana makuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Anak-anakku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersamai kalian semua, membersamai kita semua dalam jalan panjang menempuh kewajiban di dunia ini, agar telah Allah juga menghantarkan kita, menyatukan kita pada rahmat dan ridhonya fil firdausil a'la. Mudah-mudahan orang-orang yang mencintai kita, kedua orang tua yang selalu mendukung kalian belajar di Darul Rahman ini, Allah bukakan pintu rezeki yang luas, Allah berikan pintu rezeki yang berkah, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya, agar bisa melihat kesuksesan dan kebahagiaan dari apa yang mereka tanam hari ini di Darul Rahman. Anak-anakku, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berpisah bukan karena apa-apa, karena ini adalah spasi kehidupan. Kalian terus melangkah dalam ridho dan rahmat Allah. Saya sekali lagi mohon maaf dan selalu memberikan apresiasi kepada anak-anakku. Besok kita akan bertemu kembali dalam acara Haflatul Wada. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.